Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3 pembelajaran kelima dan keenam. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ada anak-anak yang sedang melakukan olahraga. Ada yang bermain voli, badminton, dan juga bermain bola basket. Sekarang ibu tanya, apakah kalian sering melakukan olahraga? Wah, jangan-jangan kalian selama di rumah jarang berolahraga ya. Olahraga itu sangat penting bagi tubuh kita, karena dengan berolahraga otot di tubuh kita akan tetap lentur, dan olahraga juga menambah kesehatan tubuh kita. Jika tubuh kita tidak berolahraga, maka otot kita akan terasa kaku. Maka tahukah kamu apa saja kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia? Kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia ini ada 4 yang akan ibu jelaskan. Yang pertama hipertrofi, kedua atrofi, ketiga stiff atau kaku leher, dan yang keempat adalah tetanus. Sekarang ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan aktif atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Bisa kalian lihat di sini, lihat panahnya ya. Ini adalah gambar otot yang normal. Sedangkan sebelah kirinya adalah gambar otot hipertrofi. Bisa hipertrofi karena otot ini terus-menerus bekerja atau terus-menerus diberikan kegiatan. Ini juga contohnya. Ini adalah yang dipanah adalah otot normal, sebelahnya adalah otot yang hipertrofi. Jadi hipertrofi itu ototnya membesar dan menjadi lebih kuat karena sel-selnya terus-menerus diberikan kegiatan. Selanjutnya yaitu atrofi. Perhatikan di sini, atrofi adalah kebalikan dari hipertrofi. Lihat yang ada di gambar berikut. Kalau atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Perhatikan di sini ada gambar otot yang normal seperti gambar ini. Sedangkan pada atrofi ototnya mengecil. Kelainan ini disebabkan oleh makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk, dan otot tidak digunakan atau karena penyakit yang memang merusak sel saraf otot. Jadi kalau hipertrofi otot yang membesar, kalau atrofi otot mengecil, melemah, dan fungsinya bahkan menurun. Perbedaan sel otot normal, atrofi, dan hipertrofi. Gambar yang paling atas ini adalah sel otot normal. Sedangkan yang kedua ini adalah sel otot yang terkena atrofi atau mengecil. Jadi bentuk sel ototnya itu mengecil atau menciut. Sedangkan hipertrofi ini adalah sel otot yang membesar. Ini terlihat 2 kali lipat dari yang normal. Selanjutnya yang ketiga adalah stiff atau kaku leher. Kita mungkin jika merasa leher tegang atau kaku, kelainan ini karena adanya peradangan otot leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Jadi otot kita cedera sehingga merasa sakit. Yang keempat adalah tetanus. Tetanus ini adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kaku dan kejang-kejang. Kakunya otot akan menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Rahang mengatup rapat seperti gambar yang panah itu tidak bisa dibuka dan tubuhnya kejang-kejang. Jadi penderita tetanus akan mengalami kejang-kejang yang berupa kekakuan otot. Kakunya otot ini akan menyebabkan rahangnya terkatup rapat.
Pernah tidak kamu mengalami sakit di leher saat bangun tidur? Biasanya kalau leher sakit saat bangun tidur kita menyebutnya salah bantal. Mungkin bukan salah bantal, tapi salah posisi saat tidur. Tapi umumnya di masyarakat disebut sebagai salah bantal. Bagaimana cara mengatasi salah bantal? Yang pertama, posisi tidur harus nyaman. Kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi atau keras. Ketiga, jangan tidur menggunakan kipas angin yang langsung mengarah ke tubuh. Dan keempat, tidak tidur di atas kasur yang keras. Ini adalah cara-cara mengatasi salah bantal. Untuk materi selanjutnya adalah komik. Ini ada komik seorang anak yang sedang membahas tentang salah bantal. Salah bantal sering terjadi pada saat bangun tidur. Apa penyebabnya? Salah posisi tidur. Jika kamu lihat di sini, bisa kalian lihat ada satu kotak. Nah, satu kotak ini disebut dengan satu frame. Nah, perhatikan gambar ini ada 4 kotak. Berarti dalam komik ini ada 4 frame. Kemudian yang ada di tulisannya ini namanya balon kata. Coba di sini ada berapa balon kata? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dalam komik ini terdapat 5 balon kata dan terdapat 4 frame. Apa saja ciri-ciri komik? Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Kedua, proporsional. Teks dan gambar membuat pembaca seakan terlibat langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Yang keempat, bersifat kepahlawanan. Umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Tujuannya agar pembaca memahami pesan dari cerita. Dan yang keenam adalah mengandung humor. Kita lanjut pada tema 1 subtema 3 pembelajaran ke-6. Di hadapan kalian ada seorang anak yang merasa lehernya kaku karena salah posisi tidur. Gangguan pada otot seperti itu bisa terjadi karena kebiasaan yang salah. Apa saja ya penyebab gangguan atau penyakit pada otot? Yang pertama, pembawaan sejak lahir. Yang kedua, infeksi bakteri atau virus. Yang ketiga, kebiasaan yang salah. Dan yang paling sering terjadi adalah kebiasaan yang salah. Beberapa contoh kebiasaan yang salah yang dapat mengakibatkan otot kita menjadi sakit, diantaranya 1. Membaca buku dengan posisi tidur. Yang kedua, membawa beban yang terlalu berat. Yang ketiga, berjalan dengan tubuh membungkuk. Yang keempat, tidur dengan posisi tidak benar. Yang kelima, menulis dengan posisi duduk tidak benar. Kebiasaan ini jika terus-menerus dilakukan, maka akan menyebabkan otot kita akan mengalami gangguan. Kesehatan organ gerak sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil melalui penerapan gaya, pola hidup, serta pola makan yang sehat. Jika dilakukan sejak kecil, maka akan menjadi kebiasaan hingga dewasa. Bagaimana cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak? Yang pertama, memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minuman susu berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skolosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, terutama ketika duduk. Ketika duduk, kalau posisi duduk salah akan menyebabkan kelainan lordosis, kifosis, dan skolosis, dan itu tidak kita sadari. Kalau sudah kita duduk benar, maka kita akan terhindar dari lordosis, kifosis, dan skolosis. Yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium. Yang kelima, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari.
Seperti yang kita ketahui, matahari di pagi hari itu sangat baik dan banyak mengandung vitamin D yang bagus untuk pertumbuhan tulang dan tubuh kita. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah membuat cerita berdasarkan ide pokok. Sebelumnya sudah pernah guru bahas, sekarang kita ulas kembali. Yang pertama, menentukan topik cerita yang akan kita buat. Topik apa yang akan ditulis. Kemudian setelah menentukan topik, kita menentukan ide pokok cerita. Setelah dapat ide pokok cerita, dikembangkan menjadi kalimat utama. Setelah jadi kalimat utama, langkah berikutnya adalah membuat kalimat pengembang. Langkah selanjutnya, merangkai kata-kata hingga menjadi sebuah cerita yang urut. Dan yang terakhir, memperhatikan ejaan dan pemilihan kata. Selanjutnya tentang komik. Tadi kita sudah membahas tentang komik ya di pembelajaran kelima. Bagaimana cara membuat komik seperti gambar di samping. Sebelum kita membahas cara membuat komik, coba perhatikan dalam komik ini ada berapa frame gambar. Ya betul, ada 4 frame. Gambar 1, 2, 3, 4. Kemudian ada berapa balon kata pada komik ini? Ya betul, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita akan membahas cara membuat komik. Berikut langkah-langkah membuat komik. Pertama, sebelum membuat komik, kita tentukan tema komiknya. Setelah itu kita buat judul dari komik tersebut. Langkah yang kedua, membuat sketsa. Membuat sketsa ini biasanya menggunakan pensil. Kita tuangkan ide cerita dalam gambar secara garis besarnya saja. Setelah itu masuk ke tahap ketiga, yaitu memberikan tinta, yaitu penegasan garis sketsa dengan menggunakan tinta seperti ballpoint atau spidol. Langkah selanjutnya, setelah diberi tinta, kita lanjut dengan memberikan warna. Dalam pemberian warna ini dapat dilakukan dalam 2 tampilan, bisa dengan banyak warna, bisa juga dengan hitam putih. Yang terakhir, setelah diberikan warna, baru membuat teksnya. Membuat teks pada komik ini ditulis dalam balon kata di dekat pada gambar foto tadi. Jadi teks ini ditulis pada balon kata-kata. Baiklah anak-anak, cukup sekian penjelasan dari guru kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.